Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Ananda, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dengan baik dan memberi keberkahan kepada kita. Mulai minggu ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini ada beberapa bagian. Yang pertama, kestabilan atom, ikatan ion, ikatan kovalen, dan geometri molekul. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang kestabilan atom. Tugasnya berupa LKS, sudah Ibu posting di GC Group masing-masing. Nah, sebelum Ananda mengerjakan LKS-nya, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Unsur kimia di alam mungkin saja dia berupa atom, berupa molekul. Nah, yang berupa molekul ini ada yang dalam bentuk senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang terikat secara ikatan kimia. Nah, sekarang masalah baru, ikatan kimia itu apa? Kalau kita perhatikan di gambar di bawah ini ada dua ya, ada molekul air dan molekul NaCl. Pada molekul air terbentuk dua buah ikatan antara atom H dengan O. Sedangkan pada NaCl ikatannya ini lebih rumit. Nah, ikatan pada hidrogen ini disebut sebagai ikatan kovalen. Sedangkan ikatan pada NaCl adalah ikatan ionik. Kenapa unsur-unsur harus berikatan membentuk sebuah senyawa? Unsur-unsur membentuk sebuah senyawa itu adalah upayanya untuk mencapai sebuah kestabilan. Nah, Lewis dan Langmuir pada tahun 1916 menyatakan unsur-unsur gas mulia bersifat stabil, sehingga sukar berikatan dengan unsur lain maupun dengan unsur sejenis dikarenakan elektron valensinya yang sudah penuh. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana konfigurasi dari elektron gas mulia ini. Konfigurasi dari gas mulia seperti terlihat berikut. Nah, ini kita gunakan konfigurasi berdasarkan aturan Bohr. Ananda, kita ingat kembali, elektron yang berada di kulit paling luar itu kita sebut sebagai elektron valensi. Nah, dari tampilan ini nampak bahwa elektron valensi dari gas mulia ini ada 2 dan 8. 2 pada helium, 8 pada unsur-unsur yang lainnya. Nah, jumlahnya yang pas 8 ini menyatakan dia nanti penuh. Kalau diperhatikan nanti pada Aufbaunya dia berakhiran S pangkat 2 P pangkat 6. Artinya kedua subkulitnya penuh. Konfigurasi seperti ini dinyatakan sebagai konfigurasi penuh atau dia dinyatakan stabil. Bagaimana unsur-unsur selain gas mulia? Nah, atom-atom lain dia ingin mencapai kestabilan supaya dia mengikuti konfigurasi dari gas mulia ini. Bagaimana caranya? Mungkin saja dia dengan melepas elektron, mungkin dengan menangkap elektron, mungkin saja memakai bersama elektron. Nah, ketiga hal ini dia lakukan atau melakukan untuk memenuhi aturan oktet dan aturan duplet. Oktet apabila elektron terluarnya 8, duplet apabila elektron terluarnya 2. Pada helium ya contohnya. Ketika atom itu melepas elektron, maka akan terbentuk ion positif. Siapa saja yang akan melepaskan elektronnya, yang cenderung melepaskan adalah yang elektron valensinya sedikit. 1, 2, atau 3. Kalau pada golongan A adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Kecuali hidrogen ya, ini pengecualian karena dia cuma 1, nggak mungkin pula dia lepaskan 1 itu, maka dia habis.
Kalau kita misalkan proses pembentukan ion positif ini seperti ini. Misalkan natrium. Natrium itu dengan nomor atom 11 berarti konfigurasinya 281. Kulit pertama isinya 2 elektron, kulit kedua isinya 8, kulit ketiga 1. Nah, untuk mencapai konfigurasi dari gas mulia berakhiran 8, kemungkinan Na ini akan melakukan dua hal. Yang pertama, membuang 1 elektron terluarnya. Yang kedua, memasukkan 7 elektron ke kulit terluar. Kira-kira mana yang lebih sederhana pekerjaannya? Tentu saja melepaskan yang satu, karena kerja 7 kali lebih berat ya. Nah, apabila 1 elektronnya ini dia lepas keluar, maka dia menjadi kekurangan muatan negatif. Artinya, si Na ini muatan positifnya yang berlebih. Ingat Ananda, kalau dia Na11, artinya dia memiliki 11 proton dan 11 elektron. Proton muatan positif, elektron muatan negatif. Ketika elektronnya dilepas satu, makanya elektronnya menjadi 10. Sedangkan protonnya tetap 11. Maka ion Na ini akan kelebihan muatan positif. Makanya dia berubah menjadi ion positif. Karena berlebih satu muatan positifnya, maka disebut sebagai Na+. Berbeda halnya dengan ion negatif. Ion negatif ini terbentuk ketika suatu atom menerima elektron. Nah, siapa yang cenderung menerima elektron? Yang cenderung menerima elektron ini adalah yang elektron valensinya 5, 6, dan 7. Kalau 5 untuk mencapai oktet dia tinggal nambah 3, 6 tinggal nambah 2, 7 tinggal menambah 1. Dan biasanya dalam golongan A, ini dia berada pada golongan 5A, 6A, dan 7A. Kita perhatikan pada atom F. F ini dengan nomor atom 9 berarti dia memiliki konfigurasi 27. Kulit pertama isinya 2, kulit kedua isinya 7. Untuk mencapai oktet, mungkin dia mencapai kondisi duplet atau oktet ya. Duplet kalau dia membuang ke 7 elektronnya. Oktet apabila dia menambahkan 1 elektron supaya menjadi 8. Kira-kira pilih yang mana? Apakah dia akan membuang ke 7 elektron di kulit terluarnya atau dia cukup menambahkan 1? Tentu saja F akan menambahkan 1 elektron. Maka F akan menerima 1 elektron. Ananda ingat kembali tadi, kalau dia F9 artinya protonnya 9, elektronnya juga 9. Ketika dia menerima 1 elektron, berarti elektronnya bertambah menjadi 10. Pada saat ini, dia kelebihan muatan negatif. Makanya dia disebut sebagai ion negatif, F-. Jadi kalau dia menerima 1, dia -1, nanti menerima 2, -2, menerima 3, -3. Sama juga dengan melepas ya, melepas 1 plus 1, melepas 2 elektron plus 2, melepas 3 elektron plus 3. Oke.